Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Nuryansah, SPD MPD, dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran mata kuliah Micro Teaching dengan bobot SKS 4. Yang merupakan mata kuliah keahlian inti prodi Program Studi Pendidikan Ekonomi dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa sebagai calon guru ekonomi dengan berbagai keterampilan dasar mengajar yang menjadi persyarat dalam pelaksanaan pembelajaran secara profesional di sekolah. Melalui kegiatan pembelajaran di laboratorium Micro Teaching, mahasiswa dilatih untuk mengintegrasikan pengetahuan pedagogik, keterampilan mengajar, serta sikap profesional dalam situasi pembelajaran yang menyerupai kondisi yang nyata. Video pembelajaran ini menampilkan materi keterampilan membuka dan menutup, serta keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut, yang merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai calon guru sebelum melaksanakan praktik mengajar secara utuh. Subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ini adalah mendeskripsikan konsep keterampilan membuka dan menutup pembelajaran serta membedakan keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut. Pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan student-centered learning melalui penerapan case method yang dipadukan dengan penjelasan konsep, demonstrasi, diskusi, simulasi, dan refleksi. Mahasiswa diajak menganalisis contoh praktik pembelajaran, mengidentifikasi penerapan keterampilan dasar mengajar, mendiskusikan hasil analisis bersama dosen dan teman sejawat, serta memperoleh penguatan konsep sebagai bekal sebelum mempraktikkan keterampilan tersebut pada kegiatan simulasi micro teaching. Melalui proses ini, mahasiswa diharapkan mampu membangun pemahaman konseptual sekaligus mengembangkan keterampilan mengajar secara bertahap dan berkelanjutan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kompetensi pedagogik calon guru ekonomi. Selamat mengikuti proses pembelajaran. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat hari ini? Masih semangat. Hari ini pertemuan keberapa di mata kuliah hari ini? Ke-1 atau sudah kedua atau sudah ketiga kali nih pertemuan? Kedua. Tapi masih semangat? Masih. Luar biasa kalian ya. Oke. Siapa yang hadir ya? Zakaria, Pak. Zakaria. Oh, sakit. Oke. Tapi memang dalam kondisi seperti ini, cuaca yang begitu ekstrim ya, memang harus menjaga kesehatan seperti itu ya. Oke, sebelum kita memulai, tolong Fadil kita berdoa dulu dan tolong dipimpin berdoanya ya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya. Terima kasih Fadil ya, sudah memimpin doa dan semoga Allah ijabah doa kita ya. Ya, oke. Semangat ya ini teh? Semangat! Semangat, luar biasa ya. Kalian tahu tepuk semangat? Tahu. Ini tipe atau apa sedikit dirubah sama Bapak ya. Jadi tepuk semangat semangat. Ya. Siap? Siap. Semangat hari ini? Semangat. Tepuk semangatnya? Semangat. Luar biasa. Ya. Oke. Kita hari ini akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Bapak sudah menjelaskan mengenai konsep micro teaching ya. Terus juga Bapak sudah menjelaskan tentang sejarah micro teaching. Apa itu micro teaching? Kenapa harus micro teaching? Bagaimana pelaksanaan micro teaching? Itu sudah Bapak sampaikan. Nah, hubungan dengan materi hari ini juga tentu ada hubungannya, di mana yang namanya micro teaching itu kan tempat, ya tempat untuk berlatih, seperti apa yang Bapak dulu minggu lalu Bapak jelaskan. Nah hari ini kalian akan Bapak
coba bawa untuk mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar ini adalah suatu hal yang pokok, yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, mahasiswa di sini adalah calon guru, maka harus paham dulu apa itu keterampilan dasar mengajar. Ya. Dan di hari ini kita akan fokus kepada 3 keterampilan mengajar. Ya, jadi kita di micro teaching ini akan mempraktekkan ya keterampilan dasar mengajar. Ada 8. Ya, dan hari ini kita akan cukup bahas dan kita praktekkan hanya 3. Seperti itu. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Bisa dibacakan, Rajan, apa? Menjelaskan konsep dan komponen keterampilan membuka pelajaran yang meliputi menarik perhatian peserta didik, Ya. membangkitkan motivasi, memberikan tujuan, dan membuat kaitan. Yang kedua, menjelaskan konsep dan komponen keterampilan menutup pelajaran yang meliputi meninjau kembali materi, melakukan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut pembelajaran. Oh, Lalu Ya. membenarkan karakteristik keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut beserta indikator penerapannya dalam proses pembelajaran. Yang terakhir? Mendemonstrasikan keterampilan membuka pelajaran, menutup pelajaran, serta bertanya dasar dan bertanya lanjut secara tepat dalam praktik micro teaching sesuai prinsip pembelajaran yang efektif. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi diharapkan mahasiswa ini dapat mempraktekkan, dapat menjelaskan konsep, sampai di akhir kalian dapat mendemonstrasikan ketiga keterampilan tentunya ya, membuka, menutup, dan bertanya. Sudah siap hari ini? Siap. Kok tidak kompak? Siap gak? Siap. Oke. Nah, di dalam pembelajaran hari ini ya, Bapak akan melakukan pertemuan hari ini dengan pendekatan student center learning. Jadi, Bapak di sini hanya sebagai fasilitator. Kalian yang akan banyak melakukan kegiatan di kelas ini ya. Terutama di dalam nanti di akhir kalian menjelaskan ataupun mendemonstrasikan ketiga keterampilan. Ya, adapun langkah-langkah di sini kita menggunakan dasar case method ya, dilengkapi dengan demonstrasi, diskusi, dan simulasi. Tentunya harus ada refleksi. Nah, rangkaiannya itu yang pertama adalah orientasi kasus ya. Jadi nanti Bapak akan memberikan kasus satu cuplikan video ya, dan videonya ini juga dari kakak tingkat kalian ya atas nama Ebri, dan Bapak juga sudah minta izin untuk disampaikan dan nanti dipublikasikan, dan itu juga dapat izin ya, alhamdulillah. Nah, silakan nanti kalian melihat dari kasus video saudari Ebri ya. Nah, setelah itu analisis kasusnya, analisis videonya ya, analisis videonya. Di video itu apakah keterampilan yang tadi 3 itu sudah tertampilkan, yang sudahnya mana, yang belumnya mana gitu kan ya. Terus setelah itu Bapak akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis kasus tersebut, dan tentunya nanti dipresentasikan setiap perwakilan kelompok. Nah, berikutnya ada penguatan konsep. Nah, ini nanti Bapak akan menjelaskan kembali ya materi yang sudah Anda bahas dan sudah Anda pelajari sesuai dengan apa yang diberikan tugas oleh Bapak minggu lalu, begitu ya. Berikutnya praktik simulasi. Nah, di sini harapan Bapak semuanya bisa mempraktekkan. Namun jika waktu terbatas, ya setidaknya satu kelompok atau satu baris diwakili oleh 1 orang. Ya. Nah, berikutnya kita merefleksi. Ya. Kita memberikan masukan apa yang sudah ditampilkan oleh nanti mahasiswa mana aja nih yang akan tampil. Begitu. Nah, setelah itu kita akan memberikan umpan balik. Ya. Oke, ini yang pertama. Kita jelaskan dulu mengenai keterampilan dasar mengajar. Ya. Fadil, tolong bantu Bapak poin pertama apa? Seperangkat keterampilan minimal yang harus dimiliki seorang guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Keterampilan ini menjadi alat kerja guru untuk menciptakan interaksi belajar yang bermakna. Oke. Kita lihat. Keterampilan dasar mengajar. Pada konsep pertama di sini dikatakan seperangkat keterampilan. Ya. Keterampilan apa? Nah, keterampilan seorang guru ya, agar dapat melaksanakan proses keterampilan ini menjadi alat kerja. Alat kerja itu apa? Seperti prosedur. Seperti langkah-langkah kita itu harus ngapain saja. Kita itu harus apa saja yang dilakukan dari mulai masuk ke kelas. Ya, nanti ada bagian pembuka, inti, penutup. Itu tuh kita harus seperti apa di dalam kelas. Maka dibutuhkanlah keterampilan dasar. Ya, sehingga dijadikanlah alat kerja. Nah, berikutnya
ada 8 jenis keterampilan dasar mengajar. Ada membuka dan menutup. Membuka dan menutup. Nah, berikutnya ada kemampuan bertanya, ada juga tentang memberikan penguatan, ya. Ada juga tentang mengadakan variasi, ya. Ada juga menjelaskan, mengelola kelas, membimbing diskusi kelompok, seperti tadi juga kan Bapak sudah memberikan informasi ya, bahwasanya kalian juga akan dibuat kelompok. Nah, ini juga untuk menjawab ini. Nah, ya, dan tentunya mengajar kelompok kecil dan perorangan. Sehingga nanti juga Bapak akan memberikan respon kepada kalian, apa itu dalam posisi individu ataupun dalam posisi kelompok. Oke. Ya, berikutnya di sini ada fungsi dan tujuan. Memberikan calon guru ya dengan kompetensi praktis untuk menghadapi situasi kelas yang nyata. Bapak mau nanya nih ke mahasiswa, ya. Memang situasi kelas yang nyata itu seperti apa? Yang berada di sekolah langsung gitu, Pak. Gimana, Fadil? Di sekolah langsung gitu. Jadi kelasnya beneran nyata dengan siswa. Oke. Memang ini bukan kelas nyata? Nyata. Hanya memang dimikrokan. Ya. Nah, seperti di micro teaching itu memang dalam tanda kutip ada pengsettingan. Ada yang ditentukan. Ya. Nah, namun kalau yang namanya di kelas, sudah di sekolah, itu betul-betul kita tidak bisa apa istilahnya itu ya, mengkondisikan. Kamu harus banyak bertanya. Kamu harus diam. Kamu harus aktif, itu tidak bisa. Itu betul-betul bagaikan alam yang tidak bisa dikontrol. Ya. Nah, dengan keterampilan dasar, nah, kita itu akan memberikan ilmu ataupun pemahaman bagaimana caranya calon guru itu bisa mengendalikan situasi kelas yang nyata. Begitu. Dan tentunya juga sebagai strategi pedagogik yang variatif, ya, menjadi tolak ukur profesionalisme. Jadi tentu Anda dibawa ke ruang micro teaching, nanti juga Anda akan belajar ke depan bagaimana mengajar. Itu supaya apa? Anda ke depan bisa menjadi seorang guru yang profesional. Nah, berikutnya Bapak akan menampilkan video dari Teh Ebri. Ya. Tolong diperhatikan dengan seksama. Karena nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Siap ya? Ya, tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Aku ternyata nggak cuma bisa ngabung aja. Ya, dari situ aku belajar kalau misalnya terlambat itu nggak cuma ngabung. Bahkan sekarang dengan di bank juga aku bisa berapa Bu. Nice. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Anita. Anita, ibu punya sesuatu, boleh diambil. Oh ya. Ya, jadi betul ya. Tadi Anita tuh membahas tentang bank gitu ya. Ini juga materi kita kali ini, yaitu adalah mendeskripsikan bank, lembaga keuangan bukan bank, OJK dan bank sentral. Kita langsung saja mulai ke pembelajaran kita kali ini. Yaitu, boleh dibaca? Ada yang tahu apa itu lembaga keuangan bank? Nah, kalau kita lihat nih dari 3 gambar dan ada penjelasannya. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tolong mahasiswa berbagi ataupun dibuat menjadi kelompok. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video yang tadi kalian lihat. Oke, ini kelompok 2 nih, udah ada nih, terdengar nih, hebat ya. Oke, ada kesulitan? Khawatirnya, oh ini masuk tidak nih ke dalam pembuka atau penutup? Oh ini tuh jenis bertanya apa? Begitu. Ada yang tanyakan? Iya. Untuk yang reward diberikan di depan di pembuka itu, ya. Itu merupakan motivasi atau merupakan atau bisa juga dipakai di nanti setelah di akhir gitu Pak, kayak untuk sebelum penutupan kah atau di penutupan? Oke. Nah, untuk pemberian hadiah tadi itu bisa dikatakan motivasi, sebagai penguatan juga bisa. Ya. Untuk penguatan sebetulnya kan belum kita bahas ya. Itu mungkin 2 pertemuan yang akan datang kita baru membahas tentang penguatan. Nanti akan ditambahkan ke sana seperti itu ya. Jadi oh ini yang dikatakan Pak Fajar dulu yang dilakukan oleh Bu Ebri ya. Oh itu tuh dikatakan penguatan ya.
Penguatan setidaknya ada yang verbal, ada yang non verbal dan lain sebagainya ya. Nanti dijelaskanlah di dua pertemuan yang akan datang. Oke. Oke, siap. Silakan Taufik berdiri. Mau di sana atau di depan? Nampaknya di depan ya. Di depan. Silakan Taufik di depan. Nah. Oke, kita berikan aplaus dulu supaya semangat. Silakan Taufik. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Taufik Hasan. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan memaparkan hasil analisis kita terhadap video EUD tadi. Nah, di sini ada pertanyaan pertama, komponen keterampilan membuka pelajaran apa saja yang sudah dan belum dilakukan guru. Nah, berdasarkan analisis kami tadi semua keterampilan sudah dilakukan kecuali ada 2 komponen. Yang pertama itu ada menyampaikan langkah-langkah dan yang kedua ada menjelaskan pentingnya materi, itu tidak tersampaikan. Kemudian bagaimana guru menutup pembelajaran? Guru menutup pembelajaran dengan baik. Semua komponen-komponen dalam penutupan itu sudah disampaikan dan ditutup juga dengan salam seperti itu. Kemudian jenis pertanyaan apa yang digunakan guru? Guru tadi menggunakan pertanyaan di awal, itu pertanyaan untuk menanyakan persepsi siswa tentang materi yang disampaikan. Kemudian mana yang termasuk pertanyaan dasar? Nah, pertanyaan dasar yang dilakukan oleh guru tadi itu pertanyaan tentang uang gitu. Uang itu merupakan dasar pertanyaan yang disampaikan oleh guru kepada siswanya. Kemudian mana yang termasuk pertanyaan lanjut? Nah, pertanyaan lanjutnya itu mengarah kepada materi yaitu bank. Jadi uang itu bisa dikelola oleh bank seperti itu. Apa dampaknya terhadap aktivitas belajar siswa? Nah, dampaknya siswa menjadi lebih fokus karena guru telah membuka dengan pertanyaan dan itu siswanya langsung menuju perhatiannya ke guru dan ke materinya kayak gitu. Oke. Terima kasih. Kasih aplaus buat kelompok 1 dan tentunya terusus buat Taufik ya. Oke. Good job tidak? Good job. 1, 2, 3. Good job. Oke, terima kasih. Nah, melihat apa yang tadi sudah dideskripsikan oleh mahasiswa, ada beberapa hal yang harus dipertegas. Ya. Terutama dari keterampilan bertanya. Walaupun tadi Bapak sudah sampaikan materi secara singkat gitu ya di awal, nampaknya memang sudah ada yang sudah paham. Namun untuk melengkapinya, Bapak coba jelaskan kembali. Ya, keterampilan bertanya, bahwasanya di sini kegiatan mengajar dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Apakah keterampilan bertanya itu bisa dikemukakan atau dikeluarkan di awal? Di bagian pembuka bisa? Bisa. Di bagian inti? Bisa. Tentu, gitu kan? Di bagian akhir? Bisa. Nah, jadi yang namanya keterampilan dasar itu bukan berarti harus nyusun. Karena ini Bapak menjelaskan bertanya. Mohon maaf ya. Di awal tadi apa? Membuka. Oh, berarti mantap, masih konsentrasi nih ya. Berikutnya adalah bagaimana kalian mendemonstrasikan. Di sini siapa? Rizka. Oke. Oke, sekarang kelompok terakhir nih. Kelompok 3. Waalaikumsalam. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Karena Ibu untuk pertemuan sekarang akan melanjutkan dari pembahasan selanjutnya. Jadi mungkin Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang belum hadir? Kenapa? Rizka nggak hadir? Latihan olimpiade. Wah, mau latihan olimpiade berarti mungkin nanti masuknya ke dispensasi ya. Ibu tuliskan di sini untuk Rizka lagi latihan olimpiade. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang erat kaitannya sama kalian semua. Sebelumnya pertemuan pertama kemarin kita kan udah bahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kenapa sih daripada permasalahan ekonomi itu sendiri, yaitu kelangkaan itu bisa terjadi. Nah, kaitannya erat sama kalian karena kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Nah, sebelum daripada itu, Ibu mau tanya nih sama kalian. Yang tadi pagi ada nggak yang mau jelasin udah sarapan sama apa? Satu orang. Kalau nggak ada gitu nih, boleh. Aku Bu tadi sarapannya sama burger. Sama burger. Dia beli burger tadi makan burgernya itu beli atau buat sendiri? Buat sendiri. Buat sendiri. Ibu mau tanya, ada lagi nggak yang tadi sarapannya beli? Saya Bu. Oke, ada 3 orang. Ibu tanya ke yang di belakang ya. Boleh? Sama nasi uduk Bu. Sama nasi uduk. Tadi beli di? Beli di belakang di kantin. Oke, beli di belakang katanya ya, di kantin. Nah, mengenai apa yang tadi sudah dilakukan sama Listia, juga Rahma ya, beli burger, terus juga beli nasi uduk gitu. Kenapa kalian beli sarapan? Lapar, gitu kan? Nah, lapar merupakan bentuk dari kebutuhan. Nah, dalam perilaku konsumen itu ada 2.
kebutuhan dan keinginan. Coba sekarang ibu mau tanya satu hal lagi. Ada nggak di sini yang kalau misalkan lagi buka handphone, terus kalian lihat ada promo, mau itu promo dari Shopee, dari TikTok, terus karena wah ini promonya lagi besar-besaran banget, yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Kira-kira itu maksudnya ke kebutuhan atau ke keinginan? Keinginan. Nah, jadi dari pertemuan kali ini ya tujuannya ibu berkeinginan untuk kalian semua nanti memahami apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Terus juga nanti kalian kedepannya akan melakukan analisis mengenai keuangan kalian sehari-hari ya. Nah kemudian tadi kan sudah belajar ya mengenai kebutuhan dan keinginan. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kalian untuk mengelola keuangan. Nah mungkin untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan sampai sini ya. Jadi untuk kedepannya terkait dengan tadi ya analisis keuangan, mungkin ibu cukupkan saja untuk kalian kerjakan di rumah ya. Untuk deadline-nya itu sampai hari Senin depan, jadi jangan lupa untuk dikerjakan, nanti dipresentasikan satu-satu ke depan. Sebelum daripada itu ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Cukup. Baik, kalau sudah cukup ya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat-hebat anak bapak ya, luar biasa ini mahasiswa. Baru juga satu pertemuan, contoh video bisa mengkoreksi dan luar biasa hasilnya ya. Oke, dari yang tampil tersebut, ya, apakah ada hal-hal yang tidak tersampaikan? Boleh kelompok sini ada siapa? Untuk siapa? Untuk di Ariska tadi belum Ya. ada tujuan pembelajaran yang dijelaskan secara jelas dan rinci. Oke, harusnya ada ya. Oke, menerima list ya? Apakah kenapa tidak menyampaikan tujuan? Tadi menyampaikan cuman lebih ke relevansi di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tidak secara eksplisit ya. Oke. Rasa ingin tahu apa? Apa? Gimana? Karena tadi membahas tentang keinginan dan kebutuhan yang kita butuhkan. Ya. Lalu setelah itu akan mempelajari juga tentang mengelola uang beruang di materi berikutnya. Betul. Kita tertarik untuk mempelajari lebih lanjut gitu. Apakah yang kita keluarkan itu keinginan atau kebutuhan, juga itu untuk mengelolanya seperti apa? Oke. Setuju. Sepakat? Sepakat. Nah, Bapak tanya ke kalian. Dalam proses selama pertemuan ini, dari tiga ada keterampilan membuka, menutup, sama bertanya. Bapak fokus di bertanya. Apakah Bapak melakukan keterampilan bertanya? Ya. Contohnya? Masih ingat? Ya, yang barusan apa? Yang barusan apa? Itu masuk ke pertanyaan apa? Bapak nanyakan, apakah ada keunikan? Pertanyaan? Dasar atau lanjutan? Kenapa dikatakan lanjut? Berjenjang pertanyaannya, terus menerus seperti itu. Oke, luar biasa lah. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kita menghadapi penghujung perkuliahan hari ini. Ya. Oke, siapa yang ingin menyimpulkan? Pertemuan hari ini sudah menjelaskan apa saja? Berbisik. Fadil mau? Silakan Fadil. Di hari ini kita udah belajar 3 keterampilan dari membuka, Ya. mulai dari salam sampai ke tadi ada pretest, kemudian untuk keterampilan bertanya dari mengungkap pertanyaan dengan jelas sampai juga mendorong interaksi antar siswa, kemudian penutup mulai dari kesimpulan, kemudian juga di akhir ada salam penutup gitu Pak. Oke. Ada yang mau melengkapi atau menambahkan? Silakan. Oke, mohon maaf. Terima kasih. Mantap. Ada lagi? Yang mau menambahkan? Oke. Di pembuka itu harus apa saja yang kita tampilkan? Terus? Oke. Untuk menutup? Oke. Bertanya? Pertanyaan dasar? Lanjutan. Oke. Jadi sekalian semuanya paham? Bisa menampilkan keseluruhan item-item yang ada di keterampilan 3 tadi? Bisa. Oke. Menurut kalian yang paling sulit dilakukan di bagian yang mana keterampilan yang 3 ini? Bertanya. Di bagian apa? Pertanyaan lanjutan. Oke. Ya. Oke, berikutnya Bapak akan memberikan hadiah di pertemuan hari ini. Tolong scan. Di sini ada post-test dan pre-test. Kenapa post-test dulu? Nah, kan ini seperti yang minggu lalu. Bapak di akhir pertemuan memberikan post-test dan pre-test untuk pertemuan hari ini. Nah, ini juga sama. Post-test untuk pertemuan hari ini, pre-testnya untuk pertemuan yang akan datang.
Pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan mengenai apa? Keterampilan apa? Memberikan variasi dan menjelaskan. Kita fokus di 2 materi itu. Ya. Silakan diisi. Wah, nampaknya nih pada sudah selesai semua ya. Sudah senyum-senyum nih, luar biasa. Nah, berikutnya ini untuk oleh-oleh di rumah. Ya. Nah, untuk menyelesaikan pertemuan hari ini, bahwasanya sub CPMK yang telah tercapai mengenai mendeskripsikan keterampilan membuka pelajaran, mendeskripsikan keterampilan menutup, membedakan keterampilan bertanya dasar dan lanjut, dan yang terakhir mempraktekkan atau mendemonstrasikan keterampilan tersebut dalam simulasi mikro teaching. Bapak juga di sini ada student center, jadi kalian banyak bergerak, banyak aktif gitu kan ya. Terus juga ada case metode, demonstrasi, simulasi mikro teaching, dan refleksi dan umpan balik sudah Bapak juga lakukan. Nah ini untuk tindak lanjutnya ya. Ini sebetulnya tidak akan dipraktekkan minggu depan, tetapi kalian juga harus mempersiapkan berupa penyusunan skenario pembelajaran ya. Dan berikutnya mempersiapkan praktek mikro teaching di berikutnya. Nah, itu kemungkinan tidak akan minggu depan. Jadi kalian siapkan dulu skenario pada 3 keterampilan dasar. Yang pertama, membuka. Oke, seperti itu. Silakan buat dulu skenarionya nanti ya. Buat di rumah oleh-oleh dari Bapak. Semangat? Semangat. Oke, berkesan hari ini? Berkesan. Mau jadi guru? Mau jadi guru? Luar biasa. Semoga nanti kalian setelah lulus bisa diterima di PPG dan tentunya bisa jadi guru profesional dan cepat mendapatkan pekerjaan, tentunya menjadi PNS sebagai guru ekonomi. Nah, terima kasih dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran mata kuliah mikro teaching pada materi keterampilan membuka dan menutup pelajaran serta keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut yang telah saya laksanakan. Melalui pembelajaran yang menerapkan pendekatan student learning dengan case method, mahasiswa diajak untuk menganalisis kasus pembelajaran, mendiskusikan solusi berdasarkan konsep keterampilan dasar mengajar, serta mengimplementasikan hasil analisis tersebut melalui kegiatan simulasi mikro teaching. Proses pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun pemahaman konseptual sekaligus mengembangkan keterampilan pedagogik melalui pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan reflektif. Berdasarkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan mahasiswa, diharapkan mampu mendeskripsikan komponen keterampilan membuka pelajaran, mendeskripsikan komponen keterampilan menutup pelajaran, membedakan keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut, serta menerapkan keterampilan tersebut dalam praktek mikro teaching secara tepat sesuai prinsip pembelajaran yang efektif. Selama proses pembelajaran, dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa melalui pemberian stimulus, penguatan konsep, umpan balik, dan reflektif. Sedangkan mahasiswa berperan aktif dalam mengamati kasus, berdiskusi, mengemukakan pendapat, mempraktikkan keterampilan mengajar, serta melakukan refleksi terhadap hasil praktik yang telah dilakukan. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pembentukan kompetensi pedagogik calon guru melalui asesmen autentik dan umpan balik yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, mahasiswa diberikan tugas untuk menyusun skenario pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan membuka pelajaran, menutup pelajaran, serta keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut sebagai persiapan praktek mikro teaching pada pertemuan berikutnya. Saya berharap pembelajaran ini dapat memberikan bekal yang bermakna bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi sebagai calon guru ekonomi yang profesional, adaptif, dan mampu menciptakan pembelajaran yang aktif serta berpusat pada peserta didik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.